Ya, selain belum siapnya infrastruktur dan sarana penunjang lainnya, wacana work from anywhere bagi ASN juga dikhawatirkan akan menjadi celah terjadinya korupsi. Ya, usulan work from anywhere khususnya bagi ASN dianggap sebagai pemborosan uang negara dan juga pintu terjadinya korupsi besar-besaran. Pasalnya untuk menunjang sistem WFA, pemerintah harus menyiapkan perangkat hingga akses internet yang memadai. Agar para ASN dapat bekerja, pengadaan barang tersebut disinyalir sangat riskan menjadi pintu terjadinya korupsi secara massal dan parsial. Ya, rencana pemerintah menerapkan sistem kerja work from anywhere atau WFA bagi jajaran PNS bukan tanpa tantangan. Sejumlah hal perlu disiapkan agar sistem kerja dapat tetap berjalan dengan baik. Ya, menerapkan sistem work from anywhere bukanlah perkara mudah. Pasalnya sejumlah elemen harus disiapkan, bukan hanya sekedar perangkat dan jaringan internet, tapi juga pola pikir pekerja juga harus ditanamkan dengan baik karena akan terjadi pengawasan secara langsung yang minim. Selain itu ada juga acuan baku mekanisme agar tidak terjadi maladministrasi. Ya, sistem work from anywhere bagi ASN memang masih dalam kajian, namun sejumlah pihak menyayangkan usulan sistem kerja tersebut lantaran akan menjadi celah korupsi berjamaah. Sebenarnya seberapa urgensi penerapan kebijakan work from anywhere bagi ASN? Telah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Ada Bang Lisman Manurung, pengamat kebijakan publik. Selamat sore Bang Lisman, salam sehat. Salam sehat, bukan Ya. pejabat, pengamat Pak. Pengamat, ya. Pengamat kebijakan publik. Tadi saya juga sebutkan mungkin audionya di Bang Lisman. Oh iya, Iya, siap. Bang Lisman, respon terkait usulan WFA ini seperti apa? Yang tentu ini sesuatu yang menarik ya. Ya, tapi yang menarik berarti kan suatu inovasi atau change ya, suatu perubahan. Dan tentu ya kita melihatnya dengan penuh harapan. Harapan dalam arti dapat meningkatkan kinerja dari pelayanan publik ya. Oke. Kinerja dalam upaya untuk memperluas peran serta masyarakat ya dalam mengatasi masalahnya sendiri ya. Oke. Karena yang ideal bukan berarti semua pemerintah harus mengurusi semuanya kan ya. Yang ideal adalah pemerintah secara optimal melakukan tugasnya, masyarakat, ya, artinya seluruh pelaku ekonomi, pelaku apapun juga, bekerja sebesar-besarnya untuk meningkatkan produktivitas, untuk mengefisienkan perekonomian dan semacam itu. Ya. Jadi baik atau tidak ini WFA untuk Indonesia? Yang kalau saya lihat dari teorinya, ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan ya, untuk mengatasi keadaan di mana mereka mempunyai jaringan kerja yang luas, sehingga suasana di lokasi remote ya, suasana di kejauhan itu menuntut peluang bagi di sisi pegawai untuk berinisiasi sendiri atau melakukan upaya-upaya secara pribadi untuk menangani tugasnya. Kenapa? Karena tidak mudah untuk berkomunikasi ke induk pasukan, kira-kira gitulah ya. Oke. Itu untuk perusahaan, Anda menyebutkan tadi perusahaan, karena tadi pegawainya di remote area. Tapi untuk ASN, baik atau tidak Bang? Belum dijawab nih. Nah, cara jawabnya begini. Jadi tren yang terjadi dalam perilaku administrasi publik lah ya. Itu adalah mengadaptasi cara-cara kerja dari luar, ya, terutama dari private sector, dari korporasi ya. Untuk apa? Untuk mengatasi cara-cara bekerja sektor publik atau pemerintah, di mana sangat-sangat syarat dengan berbagai rujukan standar, ya kan? Karena nggak standar repot juga kan. Coba kalau KTP seluruh kabupaten punya bentuk sendiri kan.
Nah, gimana itu? Nanti saya datang ke kabupaten yang satu, oh ini bukan KTP Pak, ini kartu apa ini kan gitu. Oke. Artinya sesuatu yang standar itu penting bagi satu postur organisasi birokratis ya, tentu ya. Nah, sekarang persoalannya adalah ketika kita ingin mengatasi keterbatasan jangkauan pelayanan publik misalnya, sehingga timbul pemikiran bahwa para pekerja atau para pelaku di sektor publik ya, sektor publik maksudnya sektor pemerintahan, itu diberi keleluasaan untuk bekerja dari manapun, begitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah perlu fasilitasi ketika dia bekerja dimanapun dan seberapa besar dia akan berpengaruh terhadap ya kan biaya dan daya dukung dan macam-macam. Saya bukan tidak setuju, tetapi ini adalah momen yang harus dilakukan sedemikian rupa sehingga sambil berjalan, ya, ini tentu sambil berjalan, disiapkan strategic planning-nya gitu loh. Ya, strategic planning itu apa? Suatu usaha kita untuk melihat secara jelas dan tegas kita berada di mana dan tengah akan melangkah kemana. Nah, dan itu di assessment secara besar-besaran. Ini kita di mana nih? Di sini. Tujuan kita di mana? Di sono. Nah, coba jarak dari sini ke sono itu dari semua parameter itu berapa jauh? Ya kan, jangan cuman maksud saya jangan terbatas dari 2, 3, 4 parameter. Parameter itu ukuran yang apa namanya? Kalau meter kan kita bisa lihat nih ya dengan kasat mata. Parameter ukuran-ukuran yang tidak terlihat dengan kasat mata. Misalnya seperti apa? Misalnya sebagai kebijakan pengupahan dan kompensasi ya. Terus kebijakan pengawasan, macam-macam ya kan. Jadi rules apa yang harus dilakukan. Nah, ini biasanya untuk membuat decision bukan hanya keputusan politik ya. Decision untuk diefektifkan di birokrasi tidak semata-mata political decision. Karena apa? Karena dia kan harus diimplementasikan oleh jutaan manusia. Bang Lisman, dengan kata lain Anda menyebut ingin mengatakan kalau kita simplify ya dari pernyataan Anda bahwa sebenarnya belum siap seperti itu. Kalaupun mau ke arah situ harus bertahap seperti itu. Iya, cuman persoalannya sekarang kan dari sekarang ya kita siap untuk melakukan perubahan itu. Itu yang penting, Pak. Nah, untuk memutuskan siap berarti kan dalam berbagai segi ini kan tidak semata-mata human resource manajemennya gitu. Bukan manajemen sumber daya saja. Tetapi ini melibatkan begitu banyak sektor lain ya. Maksud saya apa? Kementerian itu kan mewakili sektor. Bagaimana orang PU menanggapinya gitu loh. PU bekerja sendiri misalnya jauh-jauh di lapangan. Ya mereka kan tidak sama dengan petugas lain ya. PU bekerja dengan alat-alat nih, dengan mesin, dengan segala macam. Nah, apakah setiap orang itu akan diberi tools gitu loh. Yang biasanya ada di sana 50 orang bekerja dengan tools cuma 2. Jadi ya kita lihat sektornya ya Bang Lisman ya. Kalau yang memungkinkan untuk from anywhere bisa dijalankan, tapi untuk sektor-sektor yang tidak mungkin secara tadi memang butuh kehadiran fisik, memang harusnya tidak usah seperti itu. Betul, tapi semuanya by planning gitu loh. Jadi udah diantisipasi misalnya. Kita mulai dengan siapa? Dengan kementerian yang tidak punya alat-alat apa-apa kan gitu. That's right. Kita lihat yang paling jauh di mana gitu. Kalau kita bicara tadi sektornya memang harus sesuai dan tadi harus by planning dengan baik karena tidak mungkin semuanya harus tadi gajah gujuk tiba-tiba langsung online atau anywhere gitu ya. Kalau kita bicara mental ASN kita, apakah sudah siap dengan sistem seperti ini? Pertama, kita tahu bahwa tidak dengan sistem seperti ini pun banyak ASN yang bisa bolos, bisa telat, seperti itu. Saya lihat itu tidak terlalu kalau itu bisa, ini masalah kepercayaan. Apakah mentalitas ASN kita bisa diubah atau tidak kan gitu? Ya bisa saja di tempat lain juga bisa berubah kok. Di sini kenapa tidak bisa gitu loh ya? Korea dengan kita Pak, itu tahun 70 sama aja problem kita dengan dia. Infrastrukturnya rendah, SDM-nya juga nggak siapa-siapa. Tapi dengan satu kesungguhan mereka bisa berada di tempat yang sudah di depan kita. Ya kita harus mampu membuat
perbandingan seperti itu ya. Nah, sehingga dengan pembandingan itu kita menemukan di mana kita harus merubah prioritasnya, ya kan? Oke. Nah, artinya kalau kita mau balik di negara yang mapan, misalnya di Amerika, ya udah nggak perlu dia, karena semuanya sudah available untuk bekerja, working from home, working from anywhere, bahkan sampai lebih jauh lagi working from outer space juga bisa kan gitu ya. Oke. Nah, Ya, kira-kira Bang, kalau kita bicara mengenai kecemburuan ya, ini let's say bagaimana dengan pekerja lain di sektor swasta yang pastinya sempat ketika mendengar ini mereka juga berpikir seperti ini. ASN itu, kenapa ASN gitu? Dengan kinerja yang banyak, bukannya saya mengeneralisasi ya, tapi banyak pandangan bahwa ASN kinerjanya belum maksimal, tapi sekarang ditambah dengan kebebasan yang nantinya mungkin tidak ada pengawasan seperti itu. Belum lagi anggapan dari publik, pegawai swasta, pasti ada kecemburuan dan juga kecurigaan. Iya, itu make sense ya, Oke. itu masuk akal. Cuman tentu kita juga kan nggak bisa berhenti di situ saja, toh. Baik. Maksud saya percaya bahwa kalau ini dilakukan dengan sangat-sangat sangat disiapkan lah sebaik-baiknya, dibuatkan suatu bayangan strategic planning. Yang mau saya katakan, mana strategic planningnya baru kita lihat ini gitu loh, bukan ujuk-ujuk action gitu, karena strategic planning itu akan memunculkan apa saja yang menjadi prioritas kita secara manusia, prioritas kita secara sumber daya lain gitu loh, mana yang mau digarap. Dan itu ketika disebut dengan strategic planning, everybody has to know mereka yang lakukan apa, seluruh orang itu tahu gitu berdasarkan strategic planning ini. Jadi dengan kita kata lain, kalau kita punya strategic planning atau long term planning ini, kita ada benchmarknya seperti itu ya. Jadi mereka pun tahu, ASN tahu what to do seperti itu. Iya, nah sekarang kita fokus saja, katakan ini kita bikin jadi strategic planning untuk working from anywhere. Anywhere, ya. Poin sampai di situ, semua suruh nih bikin gimana dia melakukannya, dan tentu kan visinya harus ada dulu semua institusi ya. Katakan kepolisian, nah seperti apa dia maunya itu, visi mereka untuk hal ini. Bang Lisman, satu, bicara peluang korupsi, kita tahu bahwa ini juga yang dikhawatirkan banyak pihak ketika ada kebebasan dan juga kurangnya pengawasan, ada hal-hal terkait korupsi yang bisa menjadi praktek tadi bisa masif, bahkan lebih gampang lagi karena semuanya online dan anywhere. Tidak online saja, kita tahu banyak sekali birokrasi ketika kita tadi bikin KTP, bikin SIM, punglinya luar biasa, ada jalur seperti itu. Bagaimana Anda melihat ini? Bisa sebaliknya ya. Bisa sebaliknya. Karena pada teorinya seluruh transaksi berbasis online itu mempersempit segala sesuatu, karena Anda bisa ngontrol dan juga IT bisa artificial intelligence bisa mengontrolnya. Jadi tinggal diklik dia cari yang mana itu. Artinya ada sejumlah pakar jadi, yang somehow kalau online lebih gampang untuk tadi ya men-tracknya kalaupun ada sesuatu yang mencurigakan seperti itu. Ya, tetapi cost pada perencanaannya tinggi, bro. Kan ya, gitu loh. ya, of course. Infrastrukturnya kita belum memadai. Lebih dari itu, sumber daya manusianya juga Anda harus pinjam dari mana gitu, harus bayar mana, siap nggak gitu loh. Tapi kan kata Abang Korea aja bisa, masa kita nggak bisa? Nah itu dia, kita sama di sini. Baik. Menarik, ya saya kira menarik, menantang ya. Baik. Cuman ya kembali pada yang tadi ya, kita jangan berhenti bahwa itu kalau gitu kita hanya bungkus sebagai satu decision dari political leader untuk memperbaiki manajemen. Manajemen dan leadership itu beda gitu kan, ya kan? Manajemen itu dipimpin oleh para manajer, kan? Political lead ya kalau dia jago ya jago banget gitu, semua bisa dikerahkan. Tapi sampai di mana bisanya itu untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya membutuhkan profesional, kan? Ya dong. Ya pemimpin yang baik itu diikuti, tapi ketika disuruh ngerjakan semua garuk-garuk kepala kan. Yang mana ini yang bisa ngerjakan? Nah, kan seperti itu. Baik. Gitu. Jadi memang everything takes time lah, Bang. Ya, plan ini bagus, tapi tadi harus punya planning yang baik, detail, dan kalaupun tadi memang butuh kehadiran fisik, jadi harusnya juga fleksibel ya. Ketika memang harus hadir fisik ya harus datang. Selebihnya kalau memang memungkinkan online, kenapa tidak ya Bang ya? Betul. Baik, Bang Lisman terima kasih sekali atas obrolan singkat kita sore hari ini.
Ya, semoga nanti Terima kasih. kalaupun diterapkan memang adil, pengawasannya bagus dan tidak bikin cemburu pegawai swasta. Iya, ya harus karena apa? Baik. Karena uang dibayar dengan uang rakyat toh. Iya, Dan yang exactly. rakyat yang membayar itu di sebelah situ kan gitu. Betul. Saya dan Bayar Bang Lisman pajak. juga yang bayar loh. Ya. Makasih Bang Lisman Terima atas kasih. waktunya. Terima Salam kasih. sehat untuk kita semua. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Baik, kami jeda terlebih dahulu, tetap di MNC News Now.